Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini kami dari kelompok 2 mata kuliah Avertebrata Air akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai Echinodermata yang akan membahas 1. Asteroidea, yang kedua Ophiuroidea, yang ketiga Holoturoidea, yang keempat Echinoidea, dan yang terakhir yaitu membahas tentang Crinoidea. Berikut adalah nama-nama kelompok kami, yaitu ada saya sendiri, Melinda Nahwa Firdausi dengan NIM tertera. Ada Afrina Rahma Ayuni, Ambar Sugesti, Adinda Kirana, Diah Ayu Kartika, Angga Putra, Safira Putri, Siti Muanisa, Laila Tulnisa Patresna, Dewi Dila, Azra Salsabila, Riza Safira, Alvira Rizky, dan yang terakhir yaitu ada Nada Metania Putri. Definisi Echinodermata. Echinodermata adalah filum hewan terbesar yang tidak memiliki anggota yang hidup di air tawar ataupun darat. Echinodermata dapat diartikan kelompok hewan tipe bastik yang memiliki ciri khas adanya rangka dalam berduri dan menembus kulit. Ciri-ciri Echinodermata yang pertama yaitu kulitnya yang keras tersusun dari zat kapur. Yang kedua memiliki 5 lengan seperti jari. Yang ketiga organ tubuh kelipatan 5. Yang keempat bertubuh kasar, dan yang kelima terdapat kerangka dan duri di tubuhnya. Echinodermata dibagi menjadi beberapa. Yang pertama yaitu Astroidea, yakni bintang laut. Yang kedua yaitu Echinoidea, yaitu landak laut. Eperoidea, yaitu bintang ular. Crinoidea, yaitu lili laut. Dan Holotuidea, yaitu teripang laut. Yang pertama adalah Asteroidea. Klasifikasi Asteroidea. Asteroidea merupakan spesies Echinodermata yang sering disebut dengan bintang laut. Klasifikasi Asteroidea Lynchia levigata. Kingdomnya yaitu Animalia, filumnya Echinodermata, kelasnya Asteroidea, ordonya Valvatida, familinya Opidasteridae, genusnya Lynchia, dan spesiesnya yaitu Lynchia levigata. Morfologi asteroida. Yang pertama, bentuk dasar tubuhnya adalah dengan satu cakram dan beberapa lengan pada cakram tersebut, atau variasi tergantung spesies. Yang kedua, tubuh bintang laut keras karena terbuat oleh kerangka eksternal berbahan kapur. Yang ketiga, pada bagian dorsal atau atas terdapat ujung saluran pencernaan atau yang biasa kita sebut anus. Sistem reproduksi gonapor dan sistem air madreporid. Yang keempat, bagian bawah merupakan sisi ventral yang terdapat mulut dan kaki-kaki tabung atau yang biasa kita sebut tube feet. Yang kelima, struktur tubuh penting pada bintang laut ada dorsal plate atau sisi atas tubuh, ada ventral plates atau sisi bawah, ada marginal plates, umbilical groove atau celah sepanjang lengan, dan ornamen atau pelengkap. Habitat asteroida sendiri yang pertama ada di dasar perairan yang landai dengan substrat dasar terdiri dari pasir, terumbu karang, dan pecahan karang merupakan habitat bagi hewan jenis asteroida dan Echinoidea. Menurut Iken et al. Tahun 2010, sebagai habitat, terumbu karang berperan sebagai penyedia bahan pakan dan tempat berlindung bagi fauna Echinodermata. Sebaliknya, fauna Echinodermata seperti asteroida berfungsi pendaur ulang nutrien, yaitu sebagai pemakan detritus yang pada gilirannya akan bermanfaat bagi terumbu karang. Menurut Sastri 2001. Reproduksi dan daur ulang asteroida sendiri dibagi menjadi dua, yaitu ada yang seksual dan seksual dengan pembelahan fasciparitid, yakni membelah dengan jalan fission, yaitu penyekatan fission pusat menjadi dua bagian kemudian memisah. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang peranan asteroida. Bintang laut tidak memiliki nilai ekonomis untuk dimakan dan diperjualbelikan. Secara ekologis, bintang laut dapat berfungsi yang pertama sebagai pembersih serasah detritus di zona intertidal, yang kedua yaitu sebagai hewan yang berasosiasi dengan terumbu karang, pembersih pantai dari material organik sehingga merupakan salah satu bioindikator laut yang masih bersih. Yang ketiga yaitu peranan penting dalam lingkungan, yaitu memakan bangkai dan cangkang-cangkang moluska yang mengotori pantai. Selanjutnya adalah Ophiuroidea. Klasifikasi Ophiuroidea.
Kelas Opiuroidea merupakan salah satu anggota dari filum Echinodermata. Hewan kelas Opiuroidea yang paling terkenal merupakan bintang ular laut. Hewan ini termasuk hewan yang hidupnya di dasar laut atau bentik. Klasifikasi dari kelas Opiuroidea yaitu menurut Jalaluddin dan Ardeslan tahun 2017, domain Eukarya, kerajaan Animalia, filum Echinodermata, subfilum Asterozoa, kelas Opiuroidea. Morfologi dan anatomi Opiuroidea. Hewan Opiuroidea ini biasa dikenal dengan bintang ular, memiliki hubungan dekat dengan bintang laut. Cara berjalan atau bergerak mereka menggunakan lengan yang fleksibel. Umumnya mereka memiliki 5 lengan yang berbentuk mirip seperti cambuk dengan panjang bisa mencapai 60 cm pada spesimen besar. Kelima lengan tersebut menempel pada cakram pusat yang disebut calyx. Mereka memiliki kerangka dalam yang terdiri dari lempeng-lempeng kapur. Umumnya memiliki duri-duri kecil pada tubuhnya. Mereka juga memiliki kerangka dari kalsium karbonat. Selanjutnya adalah ciri umum atau ciri khas dari Opiuroidea. Opiuroidea memiliki 5 lengan yang panjang dan kelima lengan ini dapat bergerak menyerupai ular. Letak mulut dan metroporitnya terdapat di permukaan oral. Opiuroidea tidak memiliki amburakal dan anus sehingga sisa makanan atau kotoran yang dikeluarkan melalui mulutnya. Opiuroidea dapat hidup di laut dangkal maupun dalam. Bintang ular ini sangat aktif pada malam hari. Selanjutnya, habitat Opiuroidea. Kelompok Opiuroidea dapat hidup menempati berbagai macam habitat dan kedalaman, seperti zona rataan terumbu karang, daerah pertumbuhan algae, padang lamun, koloni karang hidup dan karang mati, serta berbagai macam kedalaman mulai dari kedalaman 1 meter hingga ribuan meter. Sistem reproduksi Opiuroidea. Spesies ini mempunyai kelamin terpisah antara jantan dan betina. Hewan jantan dan hewan betina masing-masing melepaskan telur dan sperma ke masa air di sekitarnya pada musim pemijahan, dan terjadi fertilisasi di air laut. Telur yang telah dibuahi akan tumbuh menjadi zigot, kemudian menjadi larva yang disebut Opiopluteus yang hidup bebas sebagai plankton. Larva akan mengalami proses metamorfose dan akan menjelma menjadi juvenil atau biota muda yang bersifat bentonik. Lalu terdapat cara makan Opiuroidea. Opiuroidea carnivora mempunyai tangan-tangan berduri pendek dan kaki tabung yang berfungsi untuk memindahkan mangsa yang tertangkap ke arah mulut. Contohnya, pada suku Opiomyxidae, Opiodermatidae, dan Opiuridae. Lalu untuk Opiuroidea microphagus, yaitu terdapat tangan yang relatif lebih panjang dan dilengkapi duri panjang untuk mengambil partikel dari substrat. Dibantu oleh kaki tabung dan juga mukus di sisi ventral dari tangan. Contoh, pada suku Opiochomidae, Opioactidae, Amphiuridae, dan Opiotrisidae. Lalu terdapat peran Opiuroidea. Berperan sebagai sumber makanan bagi biota lainnya, seperti ikan demersal, kepiting, dan bintang laut. Beberapa spesies berperan sebagai pelindung karang dari pertumbuhan alga yang berlebihan. Pada jenis Asteronyx sloveni dapat digunakan sebagai indikator arus suatu perairan. Baik, selanjutnya adalah Holoturoidea. Klasifikasi Holoturoidea. Teripang merupakan kelompok hewan dari kelas Holoturoidea, filum Echinodermata. Holoturoidea memiliki tubuh bulat memanjang seperti timun, sehingga biasa disebut dengan timun laut atau sika kambar. Menurut Suryanti 2019, klasifikasi teripang secara taksonomi yaitu filum Echinodermata, kelas Echinozoa, subkelas Aspidosirrhotaceae, ordo Aspidosirrhotida, famili Aspidosirrhotae, kemudian genus Holoturia, Muelleria, dan Stichopus. Klasifikasi Holoturoidea. Holoturia atra, kelas Holoturoidea, ordo Aspidosirrhotida, famili Holoturidae, genus Holoturia, spesies Holoturia atra. Bentuk tubuhnya memanjang dan lunak, ada yang berwarna hitam dan putih bertotol hitam. Spikulanya berbentuk seperti tablet, dapat ditemukan pada pasir yang ditumbuhi rumput laut dan karang.
Selanjutnya yaitu habitat dan ciri umum Holoturoidea. Holoturoidea ini banyak ditemukan pada paparan terumbu karang dan pasir berlumpur. Tidak hanya pada perairan dangkal, ia juga dapat hidup pada laut dalam. Pada perairan yang jernih dan airnya yang tenang lebih disukai oleh Holoturoidea. Holoturoidea ini ditemukan dengan berbagai spesies dan dapat hidup di berbagai macam bentuk atau habitat, yaitu diantaranya substrat pasir, berlumpur, dan lamun. Holoturoidea ini pada umumnya memiliki bentuk bulat memanjang atau berbentuk silindris, dengan berukuran sekitar 10 hingga 150 cm. Mulutnya berada pada salah satu ujungnya dan anusnya pada ujung lainnya, bergerak dengan merayap dan memiliki kaki-kaki tabung untuk bergerak. Selanjutnya yaitu morfologi dan anatomi Holoturoidea. Secara morfologi, teripang mempunyai bentuk yang beragam, mulai dari bulat sampai lonjong silindris seperti cacing. Pada bagian anterior terdapat mulut bertentakel yang digunakan untuk mengambil atau menghisap suatu partikel atau makanan. Sedangkan pada bagian posterior terdapat kloaka yang digunakan untuk mengeluarkan sisa-sisa makanan ataupun air. Pada bagian anus, teripang terdapat kelenjar seperti getah yang mempunyai fungsi sebagai alat untuk pertahanan diri. Kaki-kaki tabung teripang terdapat di sepanjang sisi tubuh bagian bawah. Teripang bernafas menggunakan pohon yang letaknya di rongga kanan dan kiri atau berdampingan dengan sistem pencernaan. Selanjutnya yaitu reproduksi Holoturoidea. Teripang atau Holoturoidea umumnya bereproduksi secara seksual dan aseksual. Reproduksi secara seksual dilakukan dengan cara gametogenesis dan spawning, sedangkan reproduksi secara aseksualnya dilakukan dengan cara fission. Fission merupakan proses pembelahan teripang menjadi dua bagian dan akan tumbuh menjadi individu baru. Pembelahan fission pada teripang dapat dirangsang melalui aksi arus dan pasang surut untuk merangsang reproduksi aseksualnya. Peranan Holoturoidea. Holoturoidea mempunyai sebuah peran penting secara ekonomis dikarenakan Holoturoidea memiliki kandungan nutrisi yang tinggi dan dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku obat-obatan ataupun sebagai bahan baku makanan. Holoturoidea juga mempunyai peran secara ekologis, yaitu sebagai pengurai zat organik di dalam sedimen, melepaskan nutrisi atau menghasilkan nutrisi ke dalam rantai makanan. Untuk selanjutnya ada Echinodea. Berikut klasifikasi Echinodea. Echinodea adalah salah satu kelompok hewan lunak bercangkang, tidak memiliki tulang belakang, dan termasuk dalam filum Echinodermata. Tubuhnya berbentuk seperti bola, dan cangkangnya keras berkapur dan dipenuhi dengan duri-duri. Nah, Echinodea ini bisa disebut dengan bulu babi. Berikut klasifikasinya. Terus selanjutnya morfologi dan anatomi Echinodea. Bentuk morfologi tubuh bulu babi adalah segi 5 yang terdiri atas 5 pasang garis kaki tabung dan duri panjang yang dapat digunakan untuk bergerak. Pada anatominya, bulu babi terdiri atas sistem pencernaan yaitu mulut, kerongkongan lambung, usus, dan anus. Organ tersebut tersusun melingkar lantera Aristoteles, organ gigi, rahang, otot. Ciri-ciri kelas Echinoidea atau bulu babi umumnya memiliki tubuh berbentuk bulat seperti bola atau pipih bundar seperti uang logam, padat, dan tertutup tes endoskeletal atau cangkang yang terbuat dari lempeng sempurna tertutup. Echinoidea tidak memiliki lengan, namun memiliki cangkang yang keras, berkapur, dan dipenuhi dengan duri-duri. Tetapi ada pula yang berbentuk pipih. Duri-durinya terletak berderet dalam garis habitat Echinoidea. Echinoidea dengan contoh hewan bulu babi dapat hidup di berbagai tempat. Menurut Brusca N. Brusca 1990 dalam Wulandewi, Subagio, dan Wiryatno 2015, habitat dari bulu babi adalah padang lamun dan terumbu karang. Bulu babi hidup di padang lamun untuk mencari makan dan berperan sebagai grazer utama di padang lamun. Cara makan Echinoidea. Strategi makan Echinoidea bervariasi di antara berbagai kelompok. Strategi yang berbeda tersebut meliputi 1. Penyaring makanan pasif, yaitu organisme yang menyerap nutrisi dari dalam air melalui lengan panjang mereka dengan cara menangkap massa makanan yang mengambang dalam arus. 2. Organisme yang memakan tanaman yang tersedia.
3. Bulu babi adalah omnivora. Mereka makan baik tanaman maupun hewan. 4. Pengumpan deposit. Pengumpan deposit adalah organisme yang memakan potongan-potongan kecil bahan organik yang biasanya terdapat pada lapisan atas tanah. 5. Pemburu aktif, yaitu organisme yang aktif memburu mangsa-mangsanya. Peranan Echinoidea. Echinoidea memiliki peranan yang cukup besar dalam ekosistem terumbu karang dan lamun, terutama peranannya dalam rantai makanan yang memiliki berbagai kedudukan, meliputi herbivora, karnivora, dan pemakan detritus. Keberadaan bulu babi pada terumbu karang, terutama jenis Diadema setosum, memberikan pengaruh terhadap keseimbangan ekologi dan kelimpahannya, meskipun tidak berpengaruh secara langsung. Manfaat Echinoidea. Echinoidea atau yang lebih sering dikenal dengan bulu babi ini memiliki berbagai macam manfaat, sebagian yaitu sebagai bahan pangan, ekologi, maupun sifat racun. Sebagian lainnya dimanfaatkan sebagai organisme model, hewan hias, dan pada bidang kesehatan dimanfaatkan terutama untuk pengobatan penyakit pada manusia. Yang kelima adalah Crinoidea. Klasifikasi Crinoidea. Crinoidea merupakan lili laut yang memiliki bentuk menyerupai tanaman lili dan banyak orang yang menganggapnya sebagai tanaman laut. Lili laut mempunyai 5 lengan atau lebih dengan corak yang beragam. Beberapa jenis Crinoidea dapat diklasifikasikan sebagai berikut. Yang pertama ada Holopus sp dari kelas Crinoidea, ordo Cryptocrinidae, famili Holopodidae, dengan genus Holopus dan spesies Holopus sp. Spesies Holopus sp ini memiliki tubuh seperti tumbuhan tetapi melekat pada substrat dengan mata berbentuk tabung, memiliki benjolan dan memiliki 10 lengan yang kokoh dan sedikit masuk ke dalam. Selanjutnya ada Comaster sp dari kelas Crinoidea, ordo Comatulida, famili Comasteridae, genus Comaster dan spesies Comaster sp. Pada spesies Comaster sp ini memiliki lengan yang fleksibel dengan tubuh yang ditutupi oleh kulit kasar dan tidak memiliki duri pada tubuhnya. Morfologi dan anatomi Crinoidea. Crinoidea terdiri dari 2 kelompok. Yang pertama adalah kelompok bertangkai, biasa disebut dengan lili laut, hidup pada kedalaman 100 meter. Yang kedua adalah kelompok tidak bertangkai, biasa disebut bintang berbulu, hidup pada daerah pasang surut dan daerah laut dalam. Lengannya pada Crinoidea mengelilingi bagian kaliks, yang mana pada bagian kaliks terdapat anus dan mulut. Lengan dari Crinoidea biasanya kelipatan 5 dan memiliki cabang yang disebut dengan pinus. Habitat Crinoidea. Crinoidea biasanya hidup pada kedalaman 0-6.000 meter dan beberapa jenis lili laut dapat bertahan hidup pada daerah berlumpur lunak. Mereka tidak dapat hidup berpindah-pindah, dengan kata lain mereka hidup menetap dalam suatu tempat. Namun habitat yang cocok untuk lili laut pada umumnya adalah pada terumbu karang dan juga zona intertidal. Baik, selanjutnya yaitu tentang sistem reproduksi Crinoidea. Sistem reproduksi pada kelas ini yaitu memiliki jenis kelamin terpisah. Gonad biasanya terdapat dalam Pindulae. Beberapa kelas Crinoidea melepaskan telur dalam air, tetapi beberapa menahan tetap berada Pindulae sampai menetas. Larvanya disebut dengan Doliolaria. Larva yang masih muda sekali masih mendapat makanan dari kuning telur, tapi belum mempunyai mulut. Setelah beberapa hari, dapat hidup bebas dan menempel dengan akhir bagian anterior dan kemudian berbentuk cangkir, lalu tumbuhlah lengannya. Beberapa Crinoidea menyimpan telurnya dalam tubuh. Berikut adalah peranan dari Crinoidea. Yang pertama, yaitu cukup penting, terutama di dalam siklus rantai makanan di ekosistem terumbu karang tersebut. Yang kedua, kehadiran lili laut atau Crinoidea ini pada terumbu karang akan menambah nilai estetika terumbu karang tersebut. Yang ketiga, menurut penelitian para pakar, ternyata lili laut juga dikonsumsi oleh berbagai jenis ikan karang. Yang keempat, yaitu Crinoidea dapat mempengaruhi populasi plankton di terumbu karang tersebut. Dan yang terakhir, peranan dari Crinoidea yaitu secara tidak langsung dapat pula mempengaruhi populasi ikan karang dan biota bentik di terumbu karang tersebut. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.